Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan menjelajahi sejarah arsitektur dunia secara kronologis, mulai dari peradaban awal hingga arsitektur kontemporer. Kita juga akan mengenal tokoh penting, bangunan ikonik, serta hubungan antar peradaban dan gaya arsitektur yang saling memengaruhi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ahmad Sahbian Dwi Yuda yang akan menemani kalian dalam 7 menit ke depan. Sejarah arsitektur dunia dimulai dengan Mesir kuno, di mana tokoh arsitek legendaris Imhotep menciptakan piramida Djoser di Saqqara. Bangunan ini terkenal sebagai struktur bertingkat pertama dari batu, simbol kekuasaan dan keabadian para firaun. Gaya arsitektur Mesir sangat monumental dan geometris, berlokasi di Afrika Utara. Pengaruhnya terlihat pada bangunan-bangunan besar di Yunani dan Romawi yang mengikuti prinsip bentuk monumental dan penggunaan batu sebagai material utama. Berikutnya, di Yunani muncul tokoh arsitek Iktinos yang merancang Parthenon, sebuah kuil dengan proporsi dan simetri yang sempurna. Gaya arsitektur Yunani menekankan harmoni, keseimbangan, dan 3 tipe kolom yang terkenal, yakni Doric, Ionic, dan Corinthian. Terletak di Eropa Selatan, arsitektur Yunani menjadi fondasi estetika arsitektur klasik yang kemudian diadaptasi oleh Romawi dan dibukukan oleh Vitruvius. Yang ketiga, arsitektur Romawi kuno, yang dimana mengambil warisan Yunani dan mengembangkannya dengan inovasi teknik seperti kubah dan beton. Vitruvius, seorang arsitek sekaligus penulis, menjadi tokoh penting dalam mendokumentasikan prinsip arsitektur. Colosseum adalah salah satu bangunan ikonik Romawi yang menggambarkan skala besar dan kemajuan teknik. Gaya Romawi memengaruhi seluruh Eropa dan menjadi basis teknik bangunan modern. Setelah Romawi, muncul gaya Kristen awal dengan bangunan basilika seperti Santa Sabina di Roma. Gaya ini melanjutkan struktur Romawi dengan fungsi religius. Bizantium melahirkan Hagia Sophia di Konstantinopel, karya arsitektur dengan kubah masif dan mosaik emas yang menjadi pengaruh kuat bagi arsitektur Islam dan dunia Timur Tengah. Romanes muncul di Eropa Barat dengan ciri dinding tebal dan ruang yang sederhana, seperti gereja Cluny di Prancis. Gaya ini kemudian berkembang menjadi gotik dengan bangunan seperti Notre Dame de Paris yang tinggi menjulang, penuh kaca patri dan flying buttress. Gotik mengekspresikan spiritualitas dan keindahan cahaya yang dramatis. Kembali ke nilai klasik Yunani Romawi, Renaissance dipelopori oleh Filippo Brunelleschi dengan Duomo Florence. Gaya ini menonjolkan humanisme, simetri, dan perspektif yang ilmiah. Berpusat di Italia, Renaissance membuka pintu bagi kebangkitan ilmu pengetahuan dan seni yang memengaruhi seluruh Eropa. Barok menampilkan arsitektur dramatis dan teatrikal seperti Basilika St. Peter di Roma oleh Gian Lorenzo Bernini, menandai dominasi gereja Katolik. Rokoko yang lebih halus dan dekoratif, seperti Hotel de Soubise di Prancis, melambangkan kemewahan aristokrasi menjelang revolusi. Neoklasik dengan contoh Parthenon Paris menekankan moral dan kesederhanaan ala Romawi. Gaya eklektik kemudian muncul sebagai campuran berbagai gaya di era kolonialisme, memperlihatkan pengaruh global dan kekuasaan imperium. William Morris menjadi tokoh penting dalam gerakan Arts and Crafts yang menolak industrialisasi dengan mengutamakan kerajinan tangan, tercermin dalam Ars Nouveau yang menggunakan bentuk organik dan melengkung sebagai reaksi terhadap mesin dan industrialisasi.
Walter Gropius mendirikan Bauhaus, sebuah sekolah desain revolusioner yang menggabungkan seni, kerajinan, dan teknologi. Arsitektur Bauhaus menolak dekorasi yang berlebihan dan menekankan fungsi, kesederhanaan bentuk, serta efisiensi konstruksi. Brutalisme dengan bangunan beton kasar seperti United di Habiton mengekspresikan kejujuran material dan kekuatan pasca perang. Gaya brutalisme ini menampilkan struktur bangunan secara terbuka tanpa hiasan dan apa adanya. Zaha Hadid membawa arsitektur menjadi bentuk patah dan fragmentasi, terlihat pada Maxi Museum di Italia. Gaya ini menolak keteraturan, simetri, dan bentuk stabil. Sejarah arsitektur dunia adalah perjalanan panjang dari bentuk-bentuk monumental, spiritual, hingga teknologi dan keberlanjutan. Setiap gaya tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi sesuai perkembangan budaya, teknologi, dan kebutuhan manusia. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten sejarah arsitektur yang menarik lainnya.